Wates, sebuah desa yang tersembunyi di kaki perbukitan Batang, Wonotunggal. Udara sejuk menyapa lembut disertai semilir angin yang membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air dari sendang-sendang alami yang mengelilingi. Disinilah, di tengah keheningan dan kesejukan alam, berdiri sebuah pertapaan yang syarat akan kisah dan misteri. Pertapaan Pangeran Bahu Rekso. Lantas, apa saja kisah sejarah di balik pertapaan Banyuwerno ini? Ikuti terus perjalanan kami dalam mengungkap misteri yang tersembunyi di balik pertapaan Banyuwerno. Hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Tahun 2012 ya Pak, 2012 itu hanya bangunan sementara. Sementara maksudnya sekapnya yang penting untuk bisa berteduh di sini. Dan lama kelamaan sampai tambah tahun, alhamdulillah banyak orang yang berziarah dari sini ke sini dari penjuru mana saja sampai luar Jawa. Kebanyakan kalau Jawa Timur kebanyakan yang dari Tuban, dari Jogja. Kalau Jawa Barat kebanyakan dari Subang dan Cirebon. Nah, lama kelamaan orang berziarah, yaitu yang tadi sudah diceritakan sama Pak Dalang Wahyudin atau Pak Haji Wahyudin, itu kebanyakan orang ziarah itu awalnya dari mimpi dan ada yang ditemui secara langsung ini Pak Haji. Nah, orang itu nyamar sebagai pengemis Pak Haji. Nah, sebagai pengemis dan itu orang itu menyerupai dan ditanya sama pengemis itu yang menamakan bahwa nama saya adalah Mbah Jono. Nama saya Mbah Jono dari Banyuwerno. Kalian ziarahlah ke Banyuwerno. Nah, disuruh ke Banyuwerno Pak Haji. Nah, akhirnya mencari desa sini, akhirnya ketemu di sini, ini pertapaan Bahu Rekso sini. Nah, karena banyaknya penjuru orang ziarah dari mana saja, alhamdulillah ada orang yang ikhlas Pak Haji, ya, terus memberikan donaturnya untuk membangun sini. Ya, jadi bangunan sini, maaf dari masyarakat hanya tenaga saja. Ya, kebanyakan ya ada masyarakat dikit-dikit yang memberikan donaturnya Pak Haji, tapi kebanyakan dari luar. Nah, sampai sekarang kebanyakan bangunan dari sini adalah orang-orang yang berziarah. Dan Journey, saat ini kita sudah berada di lokasi pertapaan Bahu Rekso, di mana di sini tempatnya didominasi dengan warna hijau. Dan di belakang saya ada tempat di mana dahulunya tempat ini digunakan untuk mengaji Bahu Rekso dan juga para laskar-laskarnya. Dan seperti yang kita lihat juga bahwa kondisinya di sini cukup terawat dan kokoh bangunannya, karena pada tahun 2012 pemerintah dan juga masyarakat itu bersama-sama bergotong royong untuk membangun tempat pertapaan Bahu Rekso ini. Dan suasana di sini sangat syahdu karena dikelilingi oleh aliran-aliran sungai yang membuat suara gemericik. Dan di dalam pertapaan tersebut terdapat sebuah sendang dan juga rumah rantam sari. Dan juga ada sebuah batu di mana batu tersebut berada di bawah pohon yang pada saat itu digunakan oleh Bahu Rekso untuk bertapa. Jadi pertapaan Banyuwerno ini bukan cerita. Ini bukan cerita, tapi ini sejarah ya, bukan legenda. Bukan. Karena legenda itu adalah cerita yang tidak jelas, seperti Kanjeng Ratu Kidul itu legenda. Terus Joko Tarub itu legenda. Tapi ini Pangeran Bahu Rekso itu sejarah nasional dan sudah masuk di Museum Ronggo Warsito, ada di Keraton Mataram, di
sana di sekretariatan juga ada. Dan makomnya sendiri ada di Kota Gede. Yang ada di Kota Gede itu putranya yang Raden Sulangjono itu yang di sana. Itu semua teman-teman saya banyak yang sudah melihat dan membaca. Itu Raden Sulangjono Batang. Tapi Pak Ustadz pernah ziarah ke sana, nggak ketemu. Nggak ketemu. Itu maaf Pak, mungkin belum waktunya ketemu, mungkin seperti itu. Jadi tempat saya ulangi di Pertapan Banyuwerno ini adalah ini sejarah yang ada di tanah Jawa. Itu terjadinya Pertapan Banyuwerno karena air tadi ya yang untuk mensusi itu menjadi berwarna-warna. Nah itu. Lah terus petilasannya watu beras itu ada. Watu beras yang sebelah sana itu ada. Jadi watu besar mungkin segini ada Pak ya? Ya hampir. Mungkin besarnya seperti ini ada. Itu batu besar tapi kayak seperti watu nemplek-nemplek gitu loh. Kayak tumpukan beras itu ada. Pertapaan Pageran Bahurekso terletak di Dusun Banyuwerno. Tempat ini yang kini didominasi dengan cat warna hijau, dirawat dengan penuh kehati-hatian oleh masyarakat sekitar. Suasana di sini terasa adem dan menenangkan. Gemericik air dari sendang menambah syahdu suasana pertapaan ini. Dahulu, disinilah Pageran Bahurekso bertapa, mencari kekuatan lahir dan batin. Sosok yang dikenal sebagai Panglima Tangguh dan pendiri Kabupaten Batang ini dipercaya memulai kehidupannya bersama sang istri, Dewi Rantamsari. Dari pasangan inilah lahir seorang anak bernama Raden Sulamjono. Di area pertapaan terdapat sebuah padepokan yang menjadi tempat berkumpulnya Pangeran Bahurekso dengan para laskarnya. Di bawah pohon rindang yang hingga kini nama pohonnya masih menjadi misteri, terdapat sebuah batu yang konon batu inilah tempat sang pangeran bersandar ketika bertapa. Nah di sini Pangeran Bahurekso itu hidup di sini di alas ini. Nah pada pertama kali Dewi Rantamsari itu mesusi beras, ya mesusi beras. Itu berasnya itu diliwet bahasa Indonesianya apa? Nanak nasi, menanak nasi itu sampai berjam-jam enggak mateng. Berasnya itu dibuat. Nah terus ambil lagi, dipesusi lagi itu ya, terus diliwet lagi, ditanak lagi, itu enggak mateng, dibuat lagi. Nah setelah 3 kalinya itu dia tanya kepada Pangeran Bahurekso, maaf Roko Mas, saya menanak nasi belum mateng karena apabila saya mesusi di sana, saya mesusi nasinya enggak bisa mateng, masih utuh. Lah terus di mana? Di tempat itu, di sendang itu. Itu. Lah Bahurekso itu menengok kepada sendang itu. Lah sendang itu airnya itu macam-macam. Airnya ada biru, ada kuning, ada ungu, ada merah, ada putih. Pokoknya macam-macam airnya itu. Lah itu maka dari itu wah jebul ini adalah belik keramat, sendang keramat. Maka dari itu mulai detik ini di alas ini saya kasih nama Banyuwerno. Itu loh. Karena banyunya itu macam-macam.
Itu. Lah Bahu Reksa itu membasuh muka, terus mandi situ, minum di situ. Lah setelah itu sakti mandraguna. Sakti mandraguna, lalas karnya itu ikut-ikutan seperti itu. Ikut terjun di situ. Nah, ikut mandi, ikut minum, nah itu. Lah semua laskar pengarang Bahu Reksa itu sakti mandraguna. Dan sejurne ya, di lokasi ini kita dikelilingi oleh sendang dan Alkisah. Dulu pada saat Bahu Reksa dan Rantamsari sudah tinggal bertahun-tahun di sini, pada saat hari di mana Rantamsari ingin memasak nasi, ia mensusi beras menggunakan air sendang. Namun pada saat menanak nasi tersebut tidak kunjung matang, bahkan sampai berjam-jam ataupun berhari-hari. Nah, disitulah timbul pertanyaan di otak Dewi Rantamsari. Pada akhirnya dipertanyakan kepada suaminya, Bahu Reksa, kenapa air yang digunakan untuk menanak nasi tidak kunjung matang? Bahu Reksa pun menjawab, ternyata air yang digunakan untuk menanak nasi adalah air keramat, yang dimana sampai sekarang air tersebut dinamakan dengan Banyu Werna. Dan disinilah sendang yang biasa digunakan oleh masyarakat, dan kita bisa lihat juga bahwa di sini banyak peraturan ataupun tata tertib yang tidak boleh dilanggar oleh beberapa pengunjung ataupun peziarah yang datang di sini. Di dalamnya terdapat sebuah sendang di mana di sini itu bisa dipergunakan oleh pengunjung untuk mandi, karena memang di dalamnya sudah difasilitasi dengan baik oleh masyarakat ya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, kemudian di sini temboknya juga terlihat membatasi ya, untuk tidak bisa terlihat ketika pengunjung ataupun peziarah ingin mandi ataupun bersuci di dalam sendang ini. Bukan pertapaan Bahu Reksa ya, Bahu Reksa yang bertapa di sini. Nah setelah itu Pangeran Bahu Reksa topo di sini. Nah itu topo, mungkin topo kan waktunya kan lama, mungkin seperti itu, dan laskar-laskarnya. Nah setelah itu dia itu eling bahwa dia itu mau berantas kompeni yang ada di Batavia di sana, itu seperti itu. Nah dia terus pamit kepada Dewi Rantamsari. Diajeng, saya itu mendapatkan tugas yang berat, saya akan mengusir Belanda yang ada di tanah Jawa. Saya mohon diri, saya mohon pamit ya pada panjenengan, doakan saja semoga Kang Mas bisa diberi keselamatan untuk saya menjadi senopati di Mataram. Dan Dewi Rantamsari itu bilang, Kang Mas, saya sudah mengandung ponang bayi. Seperti itu, saya sudah mengandung bayi, gimana itu. Tapi yang namanya tugas dengan pribadi, kalau satria yang didahulukan mana? Yang didahulukan kan tugas yang berat itu. Jadi mengesampingkan kepada pribadi, mendahulukan kepada yang tanggung jawabnya itu. Nah, terus walaupun bagaimana berat yang seperti apa Pangeran Bahu Reksa itu tetap mangkat, tapi titip weling kepada Dewi Rantamsari. Besok kalau bayi itu lahir lanang putra, itu dinamai Raden Sulangjono. Nah, Raden Sulangjono lahirnya di sini, di tempat ini tadi itu. Raden Sulangjono. Jadi Pangeran Bahu Reksa itu tinggal di sini, itu menamai di sini itu Banyu Werna, dan punya anak di sini namanya Raden Sulangjono. Dan sejurne ya, kita sudah tepat berada di depan tempat pertapaan Bahu Reksa ya, di mana di dalamnya terdapat sebuah batu yang berbentuk seperti singgasana ataupun kursi yang dulunya digunakan untuk bersandar Bahu Reksa ketika bertapa.
Nah, tempat inilah yang digunakan Bahu Rekso dan juga Dewi Rantamsari untuk bersinggah setelah terjadi peperangan dan akhirnya menetap di sini dan mempunyai anak ya yang dilahirkan di sebuah kamar rumah ya Dewi Rantamsari yang kemudian mempunyai anak yang bernama Sulamjono. Dan seperti yang kita lihat juga bahwa di sebelah pertapaan itu ada sebuah kamar yang digunakan Dewi Rantamsari untuk membesarkan anaknya. Di sini juga terdapat wewangian yang diberi oleh masyarakat ya untuk memberikan suasana yang juga syahdu, tentunya adem, asri. Dan di pertapaan ini seperti yang kita lihat juga terdapat pohon besar yang pohonnya itu sampai sekarang belum diketahui nama pohon tersebut itu pohon apa, belum diketahui. Namun pohon inilah yang menjadi saksi dari sejarah kehidupan Bahu Rekso dan juga Rantamsari bersama anaknya untuk singgah di lokasi pertapaan ini. Jadi gini, jadi air itu yang ada di Sendang Banyuwerno itu sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat. Itu seperti itu. Dan mempercayai ya, yang dipercaya oleh masyarakat yang ada di Pekalongan, di Batang itu ya, itu bukannya kita itu syirik, bukan ya. Itu banyak orang yang mengambil air itu untuk dijadikan untuk masak, untuk dagang, untuk buat persyaratan. Itu bukan syirik ya. Yuk, dagang bakso, dagang wedang, terus apa saja lah. Itu banyak orang yang mengambil di pertapan Banyuwerno itu. Nah, banyunya itu di sana. Pertapan Sendangnya itu di bawah. Karena ini kan dulu kan tempatnya kan tinggi ya. Yang ada di Sendang itu di bawah itu. Itu seperti di sana itu. Mungkin kalau ada waktu kapan ya monggo, kalau sekarang ya nggak apa-apa gitu. Itu seperti itu. Dan mungkin menghilangkan sebel itu bisa, itu seperti itu. Tapi yang banyak itu jualan warung itu loh. Warung bakso, terus mie ayam, ambil air dari situ gitu, seperti itu. Di balik keningan dan ketenangan ini, tersimpan cerita-cerita yang hingga kini menjadi buah bibir masyarakat. Salah satunya adalah kisah tentang Dewi Rantamsari yang pernah mengalami kejadian aneh. Dikisahkan saat Dewi Rantamsari menanak nasi di pertapaan ini, nasi itu tak kunjung matang, meski sudah berhari-hari lamanya. Konon, ternyata air yang digunakan Dewi Rantamsari bukanlah air biasa, melainkan air keramat yang disebut Banyuwerno. Air yang diyakini masyarakat memiliki kekuatan mistis dan hingga kini dipercaya membawa berkah bagi siapa saja yang menggunakannya dengan niat baik. Sendang yang ada di tempat ini telah ditutup dengan tembok, namun airnya tetap mengalir dan kerap digunakan pengunjung untuk mandi atau sekedar membawa pulang, berharap mendapatkan berkah dari jejak spiritual Pangeran Bahu Rekso. Dan sejujurnya kita sudah banyak melihat daripada lokasi pertapaan dari Ki Bahu Rekso, di mana tadi di dalamnya terdapat air di dalam sendang yang dipergunakan oleh masyarakat ataupun pengunjung ataupun peziarah untuk sekedar mengambil air ataupun langsung berwudu ataupun bisa mandi, yang pada saat itu digunakan untuk ngalap berkah seperti meminta didekatkan jodoh ataupun rezeki sebagai bentuk ikhtiar pengunjung ataupun masyarakat. Dan untuk lokasi saat ini itu masih banyak pengunjung dari berbagai penjuru Nusantara, tidak hanya Jawa saja, tetapi dari Sumatera, Kalimantan masih banyak
yang berkunjung ke sini, ada beberapa undangan yang memang dilewatkan dari dalam mimpi mereka. Konon seperti itu. Dari menurut cerita dan informasi yang kita dapat, banyak masyarakat ataupun pengunjung yang belum tahu asal-usul sini, namun mereka sudah tahu tempat ini yang dimana undangan tersebut disampaikan langsung lewat mimpi oleh si peziarah tersebut. Dan untuk saat ini, tempat ini masih ramai dikunjungi oleh masyarakat di desa ini sendiri. Dan masih ada kegiatan haul di setiap tanggal 11 dan 12 Rabiul Awal, di mana pada kegiatan tersebut dilaksanakan seperti tawasul ataupun tahlilan guna untuk mendoakan petilasan ataupun roh dari Bau Rekso dan juga Ratamsari beserta anaknya Ki Sulamjono. Kalau di sini itu sebenarnya ada pantangannya, tapi kebanyakan itu orang ziarah itu karena tidak tahu dan belum tentu orang ziarah itu langsung menemui juru kunci. Kadang-kadang jadi dia nggak tahu. Contoh, maaf, maka kalau lewat situ, kalau ziarah yang di sana yang di atas itu kadang-kadang ada orang yang merokok. Sebenarnya kalau sudah lewat sana nggak boleh merokok. Kalau mau merokok, mau tidur, mau makan, mau minum di sini biasanya. Karena menurut sejarah ini tempat dulunya itu tempat kanggo musyawarahnya para wali dan laskar-laskarnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Bahkan yang tadi sudah disampaikan Pak Haji Wahyudin, alhamdulillah kalau di sini malam itu nggak ada nyamuk. Karena tatkala Bau Rekso mengajar Quran, Pak Haji, kata sejarah itu, tatkala Bau Rekso mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya, itu ada muridnya yang bilang, Mbah Bau Rekso banyak nyamuk di sini. Terus Bau Rekso bilang, Pak, insya Allah tak cancangnya nggo dadung. Dadung yang dinamakan dadung. Kalau zaman dulu itu namanya dadung, itu tambang yang besarnya segini. Itu namanya dadung. Nah, itu karena ucapan Bau Rekso, ucapan wali adalah doa. Kalau doa kita belum tentu diterima oleh Allah, tapi ucapan wali langsung jadi doa. Sampai sekarang alhamdulillah di malam hari nggak ada nyamuk. Bahkan banyak musafir yang di sini, ada yang 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan. Itu biasanya musafir dari mana saja itu bawa perbekalan seperti autan, obat nyamuk. Ya di sini nggak dipakai karena di sini nggak ada nyamuk. Kini, pertapaan Pangeran Bau Rekso menjadi tempat wisata yang kerap dikunjungi masyarakat dari penjuru Nusantara. Selain menikmati kesejukan alam dan mendalami sejarah, banyak pula yang datang untuk mengaji dan mengalap berkah dari Sendang Banyuwarna dengan cara mengambil air dibawa pulang, berwudu dengan tujuan dan keyakinan masing-masing sebagai bentuk ikhtiar. Dan sejurnih, demikianlah perjalanan kami kali ini dalam mengungkap sejarah pertapaan Pangeran Bau Rekso. Terus saksikan The Journey hanya di Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan-perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap fakta dan misteri. Hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah.